Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku, kalian harus senantiasa semangat dalam belajar. Walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka, terus jaga kesehatan terutama saat menghadapi wabah COVID seperti saat ini. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian dan teknik dalam seni grafis, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang jenis karya seni grafis. Materi tersebut diambil dari kompetensi dasar 3.3, memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik, serta kompetensi dasar 4.3, membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Setelah mempelajari bab 9 ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi beragam jenis karya seni grafis, mengidentifikasi alat dan bahan berkarya seni grafis, serta dapat mengklasifikasikan beragam karya seni grafis. Seni grafis merupakan cabang dari seni rupa yang memanfaatkan teknologi komputerisasi dengan teknik cetak atau printing, sehingga karya seni ini dapat dilipat gandakan dengan mempertahankan keorisinilan dari karya tersebut. Seni grafis sangat beragam, dan jika melihat berdasarkan teknik pembuatannya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Cetak tinggi. 2. Cetak dalam. Dan ketiga, cetak datar. Yang keempat, cetak saring. Sekarang kita bahas dulu tentang cetak tinggi. Di dalamnya ada teknik cetak relief atau teknik cukil. Cetak tinggi di sini dengan memanfaatkan bentuk atau permukaan yang paling tinggi dapat kita lihat adanya gambar atau tulisan timbul yang nantinya akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada benda yang akan diberi warna. Cetak tinggi bukan merupakan seni yang otentik karena sifatnya yang reproduktif, yaitu dapat dicetak berulang kali. Hal yang otentik hanya terletak pada acuan cetaknya. Namun hasil cetaknya dianggap sebagai karya seni yang orisinil, bukan merupakan salinan. Cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempatkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Nah, seperti kalian lihat pada contoh gambar selanjutnya, yaitu cetak dalam atau yang biasa dikenal dengan intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Teknik tinta ini dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dilembabkan dengan air lalu diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan untuk menoreh sesuai dengan yang diharapkan. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa bahan grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Kemudian ada cetak datar atau biasa dikenal dengan planografi print. Teknik ini ditemukan pada abad ke-16 di Eropa. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antar tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Klise cetak ini menggunakan batu cadas atau limestone atau biasa disebut dengan litografi. Selain itu, sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam atau seng untuk memperingan proses kerja.
Teknik dari cetak datar atau planografi, di mana metrik permukaannya tetap, hanya mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu. Untuk menciptakan image atau gambar, teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital, salah satunya cetak offset. Nah, untuk teknik yang terakhir ini pasti kalian sudah tidak asing, yaitu cetak saring atau senigrafi. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau senigrafi. Sablon tersebut banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya, untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain, spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Dengan teknik, can screen ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Sudah bisa membedakan? Terima kasih yang sudah belajar hari ini.